Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perbandingan keperdataan perkawinan negara antara di Belanda dan di Indonesia. Kami dari kelompok 2, yang diantaranya anggota kelompoknya terdiri dari Erlangga, Cynthia, Husnul Vitaloka, Fadila Rizky, Zahra Febianka, Mairina, Vivi, Siti Frivanti, dan Desi Fitri. Kemudian, next. Latar belakang daripada keperdataan mengenai perkawinan di negara Belanda dan negara Indonesia. Yang pertama, latar belakang sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga membuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena hubungan itulah, untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan. Bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Di Belanda ada dua cara hubungan pernikahan agar diakui. Yang pertama yaitu pernikahan secara terdaftar oleh pencatat pernikahan. Yang kedua yaitu pernikahan oleh seorang pria dan seorang perempuan. Dalam hal ini terhadap pasangan homoseksual dan heteroseksual yang menunjukkan hubungannya di negara Belanda dapat memilih antara tiga pilihan. Yang pertama pernikahan sivil, yang kedua pernikahan terdaftar, atau perjanjian kohabitasi. Sementara itu, di Indonesia, pernikahan yang sah secara hukum hanya pernikahan antara sepasang laki-laki dan perempuan, yang dimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan, yang dimana perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan dan keyakinan. Selanjutnya, ada pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Ini berarti negara juga mengembalikan lagi hal perkawinan kepada agama masing-masing pihak. Lalu perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara pria dan wanita dapat dilihat pula dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan beserta penjelasannya. Lalu ada pula dalam pasal 45 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Di negara Belanda, bagi pasangan yang tidak ingin menikah dapat memilih pasangan terdaftar sebagai gantinya dengan melakukan perjanjian kohabitasi yang harus dibuat oleh notaris dan memiliki konsekuensi hukum hanya bagi pihak yang menandatanganinya dan hanya mencakup masalah yang dipilih para pihak. Kemitraan terdaftar atau registered partnership dirancang untuk menjadi pengganti yang hampir sempurna untuk pernikahan. Sedangkan di Indonesia, pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang melarang pasangan pria wanita yang sudah dewasa dan masing-masing tidak terikat perkawinan resmi, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Di Belanda, berdasarkan Civil Code artikel 131, batas minimum usia untuk menikah adalah 18 tahun. Untuk yang di bawah 18 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua dan keputusan kerajaan yang hanya diberikan dalam keadaan yang meringankan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 1 mengatur batas usia pernikahan adalah 19 tahun. Dalam hukum Belanda hanya ada satu alasan untuk perceraian, yaitu kerusakan pernikahan yang tidak dapat diperbaiki. Dalam kasus petisi sepihak, pasangan yang mengajukan petisi harus menegaskan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika ditolak oleh pasangannya.
Kemudian pengadilan yang akan menentukan apakah perkawinan itu tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 junto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai hukum keperdataan anak dua kawinan dengan tuanya, hukum keluarga di Belanda saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat sejak tahun 1992 hingga 2003. Perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh berbagai konvensi hak asasi manusia, khususnya European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom. Seorang anak dua kawin juga dapat menuntut penciptaan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Definisi filosofis tentang keluarga di Belanda telah mengalami pergeseran, sehingga hubungan biologis dianggap sama pentingnya dengan hubungan kekeluargaan yang tercatat secara sah oleh negara. Di sisi lain, pengaturan tentang hukum keluarga di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sampai saat ini, pengaturan mengenai hukum keluarga di Indonesia masih belum mencapai unifikasi dan kodifikasi hukum. Hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak, telah diakui dan diundangkan, baik dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kependudukan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 2. Atas perhatiannya. Terima kasih.